Informasi yang pertama dari mancanegara ya, pemerintah Rusia buka suara soal pertempuran terbaru antara Israel dan kelompok Hamas di Gaza, Palestina. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova. Menurut Zakharova, Rusia menganggap eskalasi konflik di wilayah itu sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Menurutnya perlu ada cara-cara politik dan diplomatik. Rusia juga melihat eskalasi besar-besaran dalam konflik Palestina-Israel sebagai muara dari kesalahan Barat yang diketahui selalu memblokir beberapa resolusi di PBB terkait Timur Tengah. Kita ke informasi berikutnya, ada uang pensiun Pak Jokowi. Masa pendaftaran Capres dan Cawapres akan segera dimulai pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Hal ini menandakan masa pensiun Joko Widodo sebagai Presiden RI akan semakin dekat. Sebagai Presiden, Joko Widodo pastinya akan mendapat uang pensiun sebagai layaknya pejabat negara lain. Nah, berapa sih uang pensiun dari Pak Presiden Joko Widodo? Baru-baru ini pemerintah mengumumkan gaji pensiun aparatur ASN, TNI, dan Polri naik sebesar 12%. Uang pensiun Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang hak keuangan, administratif kepresidenan dan wakil presiden, serta bekas presiden dan wakil presiden. Menurut peraturan tersebut, pensiunan presiden dan wakil presiden akan menerima sejumlah uang pensiun yang setara dengan 100% dari gaji pokok terakhir mereka. Adapun gaji presiden setara dengan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara. Di informasi berikutnya, pendaftaran CASN 2023 baik calon pegawai negeri sipil maupun calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K sudah memasuki hari terakhir. Badan Kepegawaian Negara melihat beberapa kesalahan terjadi saat pendaftaran. Yang pertama, keharusan untuk membuat akun baru untuk jabatan apapun, sekalipun itu untuk P3K guru. Hal ini bisa dilakukan secara online melalui sscasn.bkn.go.id. Pelamar diberikan kesempatan untuk memilih satu instansi dan satu formasi. Kedua, tidak menggunakan ponsel. Pendaftar diharapkan menggunakan komputer desktop atau laptop. Apabila menggunakan peralatan orang lain, maka pastikan membuka situs melalui browser lain. Lalu ketiga, memberikan izin untuk akses webcam. Keempat, pastikan jaringan internet lancar dan tidak sedang melakukan aktivitas lain seperti menonton film secara streaming dan lainnya. Berikutnya yang kelima, pendaftar diharapkan membaca pengumuman dengan seksama. Lengkapi syarat untuk mempermudah pengisian formulir dan unggah dokumen. Ya, PT Kereta Api Indonesia dan PT Kereta Cepat Indonesia China hingga kini masih menghitung besaran tarif kereta cepat Wush Jakarta-Bandung. Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroatmojo mengungkapkan untuk saat ini hitungan tarif dari Jakarta hingga Bandung sebesar Rp250.000. Sementara untuk menuju ke kota Bandung dari stasiun kereta cepat Padalarang menuju stasiun Hall dengan menggunakan kereta feeder harus menambah ongkos Rp50.000. Dengan ini, tarif yang harus dirogoh para pengguna kereta menjadi Rp300.000. Sementara itu mengenai finalisasi utang kereta cepat Wush akan kembali dibicarakan dengan China.